Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat pada hari ini sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya pada hari ini. Salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita hantarkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda yang telah menghantarkan kita pada zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Siapa lagi kalau bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah kisah para sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah wafat membuat Bilal bin Rabah tak sanggup lagi untuk mengumandangkan azan. Maka Bilal bin Rabah pun meminta izin kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai khalifah, izinkan aku supaya tak mengumandangkan azan lagi, kata Bilal. Maka Abu Bakar pun mengatakan kepada Bilal, tidak bisa Bilal, aku tak akan mungkin menurunkan derajat seseorang yang telah ditinggikan oleh Rasulullah, kata Abu Bakar. Maka Bilal pun mengatakannya lagi, izinkan aku supaya tak mengumandangkan azan lagi, wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun bertanya kepada Bilal, apa alasanmu wahai Bilal? Maka Bilal pun mulai melemparkan pandangannya ke arah menara dan ke arah makam Rasulullah, ke arah menara lagi. Dan Bilal mengatakan, ketika waktu sholat tiba, aku datang ke rumah Rasul dan aku katakan kepada Rasul, Rasul waktu sholat. Atau Rasul yang gantian datang ke rumahku dan Rasul katakan kepadaku, Bilal waktu sholat. Dan kami pun datang pergi bersama-sama ke masjid. Aku naik ke atas menara dan sebelum aku mengumandangkan azan, aku lihat dulu wajah Rasulullah dan aku melakukannya sehari 5 kali wahai khalifah. Dan itu berulang-ulang kali setiap hari. Dan kini tak ada lagi Rasulullah di sampingku. Bagaimana mungkin aku sanggup mengumandangkan azan tanpa ada Rasulullah di sampingku? Kata Bilal tak sanggup untuk memendung air matanya. Maka Abu Bakar pun mulai meneteskan air matanya dan mengizinkan Bilal bin Rabah untuk tidak lagi mengumandangkan azan. Maka Bilal bin Rabah pun pergi ke Syam karena tak sanggup lagi berada di Madinah. Berbulan-bulan lamanya Bilal berada di Syam dan pada suatu ketika Bilal bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Di dalam mimpinya Rasul mengatakan, wahai Bilal, alangkah gersangnya hatimu Bilal, alangkah matinya hatimu Bilal. Sudah lama kau tak mengunjungiku. Apakah tak ada rasa rindu di hatimu wahai Bilal? Maka Bilal pun langsung terbangun dari tidurnya dan berderailah air matanya. Maka saudara-saudaranya yang mendengarkan Bilal menangis ini langsung menuju Bilal dan mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, mengapa kau ini wahai Bilal? Mengapa kau nangis terseduh-seduh wahai Bilal? Maka Bilal pun mengatakan kepada saudara-saudaranya, wahai saudara-saudaraku, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Di dalam mimpiku Rasul mengatakan, alangkah matinya hatiku, alangkah gersangnya hatiku. Aku takut wahai saudara-saudaraku, aku takut ditinggalkan oleh Rasulullah, kata Bilal tak sanggup untuk memendung air matanya. Maka para sahabatnya pun mengatakan, sudah saatnya Bilal, sudah saatnya kau ziarah ke makam Rasulullah. Maka Bilal pun langsung mengambil untanya dan memacu untanya ke arah Madinah. Di sepanjang perjalanan Bilal menempuh siang dan malam, Bilal menempuh panas dan dingin. Dan tak terasa dirayan air mata terus mengucur. Bilal merasa begitu rindu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Bilal sampai di gerbang Madinah, Bilal melihat bukit-bukit Madinah. Di setiap bukit-bukit Madinah ada wajah Rasulullah di sana dan makin berderailah air matanya. Dan ketika
Bilal sampai di makam Rasulullah, Bilal mengatakan, "Assalamu alaika ya Rasulullah, Assalamu alaika ya Nabi Allah, Assalamu alaika ya Habib Allah," kata Bilal sambil menangis. Dan ketika Bilal sedang menangis, ada seseorang yang menepuk pundak Bilal dan mengatakan kepada Bilal, "Bilal, kau sudah kembali lagi wahai Bilal." Dan Bilal pun langsung menoleh, "Ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu." Maka Bilal pun langsung memeluk Abu Bakar dan mengatakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, aku takut sekali wahai Abu Bakar. Aku tadi bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Di dalam mimpiku Rasul mengatakan, alangkah matinya hatiku, alangkah gersangnya hatiku. Aku takut wahai Abu Bakar, aku takut ditinggalkan oleh Rasulullah," kata Bilal sambil menangis. Maka Abu Bakar pun mencoba untuk menenangkan Bilal dan mengatakan kepada Bilal, "Bilal, seseorang air mata yang turun karena rindu terhadap Rasulullah tak akan pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, dan kau adalah orang yang tak akan pernah ditinggalkan oleh Rasulullah." Maka Bilal pun mengatakan, "Betapa aku rindu bertemu dengan Rasulullah." Maka Abu Bakar pun mengatakan lagi, "Bilal, kumandangkanlah azan lagi wahai Bilal. Betapa kami rindu mendengar suaramu wahai Bilal." Maka Bilal pun mengatakan, "Tidak, aku tidak akan sanggup melakukannya." Maka tiba-tiba ada dua orang anak kecil datang menghampiri Bilal dan mulai memeluk Bilal dan mengatakan kepada Bilal, "Wahai kakek Bilal, kami adalah cucu-cucu Rasulullah wahai kakek Bilal. Kumandangkan azan lagi wahai Bilal. Wahai kakek Bilal, betapa kami rindu mendengar suaramu wahai kakek Bilal." Maka Bilal pun mulai menatap keduanya, ialah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Bilal menatap kakinya Hasan yang mirip, Bilal menatap wajahnya Hasan yang mirip sekali dengan Rasulullah, menatap kakinya Husain yang mirip sekali dengan Rasulullah. Dan Bilal pun memeluk keduanya, dan dari aroma keduanya tercium bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Bilal pun mulai mengatakan, "Baik, aku akan coba untuk mengumandangkan azan lagi." Maka ketika waktu subuh tiba, semua orang sudah berkumpul di dalam masjid. Semua orang sudah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan ketika waktu subuh tiba, Bilal naik ke atas menara dan semua orang menatap kepergian Bilal. Dan sebelum Bilal mengumandangkan azan, Bilal mencoba untuk melemparkan pandangannya ke bawah karena biasa ada Rasulullah di sana. Maka Bilal pun mulai mengucapkan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Maka semua orang yang di dalam masjid bergemuruhlah air matanya. Mereka merasa rindu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Bilal pun melanjutkan azannya lagi, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna." Ketika Bilal menyebutkan nama Rasulullah, Bilal terjatuh pingsan. Bilal tak sanggup mengucapkan nama Muhammad. Bilal tak kuat untuk mengucapkan nama Muhammad. Maka ketika Bilal terbangun dari pingsannya, Bilal mengatakan, "Lanjutkan azan, aku tidak sanggup. Lanjutkan azan, aku tidak mampu. Lanjutkan azan, aku tidak kuat." Itulah kisah kerinduan Bilal bin Rabah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang merindukan Rasulullah. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu ditunggu oleh Rasulullah di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.